Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini kita akan mereview film inspiratif sekaligus kisah nyata perjalanan Sakuntala Devi sebagai manusia komputer pertama yang berasal dari India. Film Sakuntala Devi ini telah rilis pada tahun 2020 lalu yang ditulis dan disutradarai oleh anak kandungnya sendiri, Anu Menon, dan dibintangi oleh Vidya Balan sebagai Sakuntala Devi serta Sanya Malhotra sebagai Anupama Banerjee. Di awal film, terlihat Anupama Banerjee, putri kandung Sakuntala, terlihat sangat gugup dan bersiap memperkarakan sang ibu ke pengadilan untuk menuntut harta properti miliknya yang dicurangi ibu kandungnya sendiri. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa bisa Sakuntala Devi yang sangat terkenal di dunia sebagai manusia komputer yang kaya raya ini menipu anak kandungnya sendiri? Penasaran dengan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, film pun membawa kita jauh ke belakang di daerah Bangalore 1934, tepatnya sejak Sakuntala masih kecil. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda sebagai seorang jenius di bidang matematika. Dia bahkan tidak pernah sekolah, tapi bisa menjawab akar pangkat 3 dari 8 digit angka. 512 जो 8 गुना 8 गुना 8 भी हो सकता है। Melihat bakat Sakuntala, ayahnya, Pisau Mitramani, membawa putrinya berkeliling dari satu sekolah ke sekolah lain sebagai bentuk pertunjukan. कौन मुझे नंबर देने वाला है गुणा करने के लिए? Di sana, Sakuntala bakal menjawab soal-soal rumit yang diajukan guru, dan setiap pertunjukan selalu berujung kesuksesan. Serta sedikit uang untuk sang ayah. Melihat anak seusianya sangat seru belajar dan bermain di sekolah, Sakuntala menyampaikan niatnya agar didaftarkan sekolah seperti mereka. Tapi ayah menolak dengan alasan, percuma disekolahin, Sakuntala sudah pintar. Ini adalah kakak Sakuntala yang bernama Sharda. Dan di scene ini, sang ayah meminta Sakuntala segera masuk rumah dan belajar, karena dia telah dipesan sebelum pertunjukan matematika minggu depan. Ibu kesal karena Saku tidak kunjung masuk dan membuat ayahnya marah. Saku menjawab, dia bukan ayahku, saya ayahnya. Seorang ayah itu bekerja menghasilkan uang untuk keperluan rumah tangga. Jadi sebenarnya siapa ayah di rumah ini? Ibu pun kesal dan menyumpahi Syaku, di mana suatu saat nanti, ketika Syaku punya anak, dia akan merasakan kesulitan itu. Sharda takjub dengan anugerah yang ada di dalam adiknya. Dia yakin suatu saat nanti, Syaku akan menjadi wanita besar. Syaku pun berjanji akan membawa Sharda kemanapun dia pergi ketika sudah sukses nanti. विद्या कसम विद्या कसम। Tapi di malam harinya, saat pulang dari pertunjukan matematika, Syaku terkejut melihat Sharda yang sudah terbaring kaku di depan rumah. Sharda memang sudah lama sakit-sakitan. Jangankan membawanya ke rumah sakit, uang hasil pertunjukan Sakuntala pun cuma cukup membiayai kebutuhan pokok sehari-hari. Sakuntala menyalahkan orang tuanya atas kematian Sharda, khususnya sang ibu yang menurutnya hanya bisa diam dan tidak segera membawa Sharda berobat ke rumah sakit. Di mana seharusnya seorang ibu rela melakukan apapun demi keselamatan anaknya. Syaku sangat kecewa. Mulai saat itu, dia membenci ibunya dan berjanji dengan Sharda kelak dia akan menjadi wanita besar dan tidak akan seperti ibunya ini. Di tahun 1954, saat Syaku berusia 25 tahun, sang ayah masih tidak bekerja dan mengandalkan pendapatan Syaku sebagai ahli matematika. Dan Syaku semakin bertambah umur, semakin handal dalam pertunjukan matematikanya ini. Ini adalah Dheeraj Murthy, pacar Syaku yang tak kunjung melamarnya sebagai istri. Dheeraj membuat bermacam alasan, dan Syaku memakluminya. Sayangnya tak lama, Syaku menemukan undangan pernikahan Dheeraj dengan wanita lain. Congratulations. Hal itu membuat Syaku sangat marah dan menembak Dheeraj menggunakan pistol burung. Untuk meninggalkan masa lalunya, di umur 26 tahun, Syaku pergi ke London dan tinggal di Wisma Tarabai. Untuk membayar uang sewa bulanan, Syaku menawarkan diri ke beberapa orang penting untuk pertunjukan matematikanya. Tapi semua orang malah menghina dan meremehkannya yang hanya berasal dari negeri India. Hingga akhirnya, Syaku menemukan tempat yang tepat untuknya, yakni Royal Mathematical Society. Di hadapan para intelektual, Syaku menjawab soal sangat rumit itu dalam waktu yang sangat singkat. Thank you. Hal itu membuat Javier kagum dengan Syaku dan berkenalan dengannya. Yes, because Semenjak pertemuan itu, Javier dan Syaku menjalin hubungan dekat, dan Javier akan membantu Syaku menjadi bintang matematika di dunia ini. Syaku mulai pertunjukannya di sekolahan. Dia mengajari para siswa trik cepat dalam menghitung matematika. Dan hal itu berhasil ia lakukan.
Bahkan dia juga membuat duta besar London takjub dengan keahlian matematika yang dimiliki Shaku. Shaku pun akhirnya mendapat banyak uang dan membuat temannya, Tarabai, bangga terhadapnya. Seketika senyum Shaku hilang setelah mendapat surat dari ibunya yang protes dan minta uang untuk biaya kehidupan mereka di kampung. Itu membuat Shaku emosi. Dia merasa seperti Bang, bukan anak perempuan mereka. Yang mereka pedulikan hanyalah uang dan uang, bukan kabar baik putrinya. Shaku pun segera pergi menulis surat balasan dan berjanji akan mengirimkan uang di setiap bulannya. Lanjut cerita, akhirnya Syakuntala Devi diundang untuk bersaing dengan komputer tercepat yang disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi paling top di London. Di awal pertanyaan, Shaku berhasil menjawabnya dengan mudah. Tapi di pertanyaan kedua, Shaku kehabisan waktu karena dia merasa pertanyaan ini salah di 3 digit angka belakang. Moderator tidak menghiraukannya dan berkata bahwa tidak mungkin seorang yang berasal dari negeri gajah dan ular bisa menjadi Albert Einstein. Bahkan Shaku juga tidak diberikan waktu untuk merevisi pertanyaan, sehingga membuatnya sangat malu. Keesokan harinya, Javier datang membawa kabar baik, di mana nama baiknya kini bisa harum kembali. Para ahli melakukan perhitungan secara manual dan hasilnya, Syakuntala memang benar. Komputer telah mengalami kesalahan. Bahkan sekarang, Shaku dijuluki manusia komputer. Dari saat itu juga, Shaku mulai semangat dalam pertunjukan matematikanya kembali. Left to right or right to left? I'll give it to you from right to left. Please take it down. Namanya sangat terkenal dan membuatnya semakin kaya, sehingga bisa membeli rumah impian. Tapi Javier menjadi minder dengan kesuksesan Syakuntala. Dia memutuskan pulang ke Spanyol setelah membuat Syakuntala jatuh cinta dengannya. Find someone who needs you. Di tahun 1968, di daerah Bombay, India, akhirnya Syakuntala Devi menemukan kekasih barunya bernama Jody. I'll miss you a lot. Setelah membeli rumah baru, mereka pergi ke rumah Shaku di kampung untuk meminta berkat dari orang tua Shaku. Sayangnya kebencian Shaku lebih besar dibanding dengan kasih sayangnya. Dia enggan menemani Jody meminta restu. Karena itu, Jody tidak jadi pergi dan langsung menyematkan cincin kawin ke jari manis Shaku. Di tahun 1970, akhirnya Shaku dan Jody dikaruniai seorang putri. Hari-hari pun terasa sangat bahagia tanpa matematika. Hingga saat beres-beres, Shaku menemukan kembali buku hitam berisi kenangannya dengan matematika. Dia merindukan berdiri di atas panggung pertunjukan matematikanya. Jody ini sangat pengertian. Dia membebaskan Shaku melakukan pertunjukannya kembali, karena itu adalah kebahagiaannya. Keesokan hari pun tiba dan Syakuntala segera pamit dengan keluarga kecilnya. Dia melakukan pertunjukan matematikanya kembali. Semua pengalamannya itu dia ceritakan kepada suaminya di India. Tapi seketika dia diam setelah mendengar perkembangan Anu yang sudah pandai memanggil ayah dalam ucapan pertamanya. Hal itu membuat Shaku sadar dan cemburu. Anu telah melupakan ibunya sendiri karena jarang bertemu. Dia pun segera kembali ke rumah untuk meminta suami dan anaknya ikut bekerja dengannya. Tapi Jody tidak setuju. Harga dirinya seakan hilang jika menopang hidup dengan wanita. Karena Shaku tidak bisa hidup tanpa Anu, dia pun membawa serta Anu pergi dengannya berkeliling dunia melakukan pertunjukan matematika. Di tahun 1978, Anu sudah berumur 8 tahun. Dia merindukan ayahnya dan sering menulis surat untuknya. Anu juga mewarisi kepandaian matematika dari ibunya. 167281. Correct. Anu lalu menitipkan surat itu agar segera dikirim ke ayahnya. Anu memang sangat disayang, tapi dia kehilangan masa kanak-kanaknya karena harus mengikuti kemanapun ibunya pergi. Sorry, Anu. Anu lanjut membuat surat untuk ayahnya dan memberitahu bahwa sekarang ibunya juga menjadi peramal terkenal di dunia. Dengan begitu, mamanya menjadi semakin kaya. Tapi walaupun Anu selalu tinggal dengan Shaku, Shaku merasa Anu selalu mencari Jody. Dia hanya membutuhkan Jody. Suatu hari Anu menginginkan bersekolah seperti yang dilakukan teman seusianya. Dia capek jika harus berkeliling dunia. Dia ingin menjadi anak normal lain yang bahagia. Lanjut cerita, Jody akhirnya menemukan Shaku dan memaksa Shaku segera menyekolahkan anaknya seperti anak-anak lain. Anu punya keinginannya sendiri dan itu harus dipenuhi. Jika tidak, Jody akan mengajukan kasus hak asuh kepada Shaku dan Jody pasti akan memenangkannya. Di tahun 1986, tepatnya di Dehradun, Anu akhirnya bersekolah dan mempunyai teman di sana. Sayangnya, Shaku tidak pernah berubah. Sebelum hari libur, Shaku yang telah meminta izin kepala sekolah mengajak Anu kembali traveling keliling dunia.
Lanjut cerita, Anu merasa sangat bosan di acara launching buku homoseksual ibunya. Tapi dia marah, ibu memfitnah ayah dan mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang homoseksual. Oleh karena itu, dia termotivasi membuat buku tersebut. Anu marah dan berkata, "Mengapa kamu memfitnah ayahku dan tidak bisa menjadi ibu normal seperti ibu lainnya? Aku capek jika harus pindah-pindah tempat, setiap hari pindah hotel. Aku tidak tahu bagaimana rasanya punya rumah. Sama rasanya seperti saya tidak mempunyai seorang ibu." Anu memutuskan akan tinggal bersama ayahnya, tapi Syaku menjawab kalau ayah Anu tidak ingin tinggal bersamanya. Di tahun 1987, akhirnya Anu mendapat apa yang diimpi-impikan untuknya, yakni sebuah rumah tinggal di tengah kota. Setiap minggu, Syaku akan meluangkan waktu untuk putrinya. Dan Anu boleh memanggil ayahnya kapan saja. Hal itu membuatnya sangat bahagia. Anu menunjukkan keahliannya mendesain interior rumah. Dan kini dia mulai bahagia menikmati hidupnya. Bersantai di kebun. Dan membuat kue favoritnya. Shanu juga menyetujui permintaan Anu yang hendak memulai bisnis propertinya sendiri. Scene pun berlanjut. Di tahun 1997, di umur Anu yang ke-27 tahun, akhirnya dia bertemu dengan Ajay Kumar. Ajay ini nantinya akan jadi suami Anu. अजय अभय कुमार ये लड़का एक दिन मेरा दामाद बनेगा Anu berkata kepada orang tuanya agar saat lamaran nanti, mereka harus bersikap normal seperti kebanyakan keluarga lainnya. Setelah sepakat, kedua keluarga pun bertemu. Syaku mengatakan kata normal di setiap dia bicara. Dia melucu tapi terasa garing. Walau begitu, keluarga Ajay bersyukur mendapat besan yang tidak normal begini. Sayangnya Ajay dan Syakun mendapat konflik, di mana Syaku ingin setelah menikah, Anu akan tetap tinggal bersamanya berkeliling dunia. Sedangkan Ajay, dia ingin Anu tetap tinggal bersamanya di India. Perdebatan mereka tidak membuahkan hasil. Syaku tidak mau kalah. Dia merasa lebih berhak atas Anu karena dialah yang telah melahirkannya. Mendengar perdebatan mereka, Anu memarahi ibunya. Dia mengklaim bahwa Syaku bukan satu-satunya ibu yang menerima jahitan setelah melahirkan. Syaku beralasan bahwa Ajay telah merebut Anu darinya. Syaku juga akan melukis impian Anu, tapi Anu menolak. Dia punya impiannya sendiri. Syaku hampir menampar putrinya. Akibatnya, Anu semakin kecewa dan memutuskan akan pergi dan menikahi Ajay walau tanpa restu Syakuntala. Syaku mengancam akan menarik semua properti Anu di London, sekaligus semua uang tabungannya. Anu menjawab, "Kamu telah memisahkan aku dengan ayahku. Sekarang tidak akan aku biarkan kamu membiarkan cintaku pergi sekarang. Dan jika itu kehilangan bisnisku, maka aku akan membangunnya sendiri dengan kerja kerasku hingga aku berhasil." Keesokan harinya, akhirnya Anu berhasil menikah dengan Ajay Kumar. Mereka berdua membeli rumah baru di India. Anu sangat benci dengan ibunya. Bahkan dia marah saat ditanya-tanya tentang Syakuntala oleh seseorang. अब फिर भी हम ये घर बेचेंगे या हम किसी और ब्रोकर को बुला लें? Dia juga berencana tidak akan punya anak. Karena dia tidak ingin hidup seperti ibunya itu. Tapi takdir berkehendak lain. Anu akhirnya mengandung. Walau awalnya dia tidak menyukainya. Tapi lama-lama dia sadar, dia juga merasa bahagia. You're making a scene. You're making a family. Setelah anaknya lahir, Anu merasa bukan ibu yang baik untuknya. Bahkan dia tidak bisa menidurkan bayinya. Untungnya Anu memiliki keluarga yang mensupportnya dalam suka maupun duka. Sedangkan Syakuntala, dia kini menjadi tidak fokus lagi. Dia kehilangan keceriaannya. Bahkan dia akhirnya salah menjawab soal pada siaran langsung di televisi bergengsi. Syaku terus-terusan mengingat kenangannya bersama Anu. Kini Syakuntala Devi akhirnya sadar, dia harus pulang menemui orang tuanya di kampung halaman. Sayangnya, saat membuka rumahnya, kedua orang tuanya sudah tidak ada di dunia ini. Yang ada hanyalah kenangan manis saat Syakuntala masih kecil. Bahkan orang tuanya menyimpan semua berita tentang pencapaiannya selama ini. Dia menangis dan merindukan ibunya sendiri.
Lalu Syaku segera menelpon pengacaranya untuk keperluan yang sangat penting. Lanjut cerita, akhirnya Anu sukses di bisnis properti miliknya. Setelah bertemu temannya saat sekolah dulu dan membincangkan soal kasih sayang antara ibu dan anak, Anu pun menyadari sesuatu. Dia kembali ke rumah untuk menemani putrinya. Anu lanjut berbicara dengan suaminya, di mana dia kini sudah memaafkan ibunya. Dia menyesal tidak pernah mengangkat telepon dari ibunya yang setiap hari menelponnya. Anu berencana akan menelpon ibu dan memberitahu soal putrinya Amrita. Sayangnya Ajay memberitahu kabar buruk. Ibu Anu telah menjual semua bisnis properti Anu, di mana Anu tidak mendapat sepersen pun dari bisnis yang dia rintis selama ini, dan malah mendapatkan tagihan pajak penjualan. Anu harus pergi ke London melaporkan kasus pidana ini untuk ibu kandungnya sendiri. Ajay yakin Anu pasti memenangkan ajuannya. Singkat cerita, akhirnya Anu dan Ajay sampai di London. Sebelum mengajukan kasus, pihak yang mempunyai konflik harus melakukan mediasi terlebih dahulu. Pengacara Anu dan pengacara Syaku saling berdebat. Pengacara Anu menyalahkan Syaku yang tidak becus menjadi ibu. Seenaknya mengambil harta anaknya, tidak menyekolahkan anaknya semasa kecil, dan tidak memberikan surat balasan sang ayah 10 tahun lamanya. Tanpa diduga, Syakuntala menerima semua tuduhan yang diajukan padanya. Sambil memandangi Anu, Syaku berkata, "Aku memang ibu yang mengerikan. Kami mendapat untung 1.101 pon persis setelah menjual properti. Benar kan? Jumlah yang luar biasa. Ini disebut palindrom. Artinya, dia dibaca sama ke depan dan ke belakang. 10010001. Saya ingin menandatangani cek dan memberi putri saya seluruh jumlah itu sekarang juga. Anu, jika Anda ingin mengajukan tuntutan pidana dan mengirim saya ke penjara, ya Tuhan, aku siap masuk penjara. Aku melakukan ini hanya untuk melihatmu sekali saja, Anu, dan sekarang sudah cukup. Anu, aku menghabiskan seumur hidupku hanya untuk membenci ibuku, jadi aku tidak ingin kau membenciku seperti yang aku lakukan pada ibuku." Anu sangat syok dan membutuhkan waktu untuk berpikir sendiri. Dia sempat melihat album hitam yang sangat dia benci dari dahulu. Tapi persepsi itu langsung berubah setelah tahu bahwa album itu hanya berisi foto perjalanannya bersama sang ibu traveling keliling dunia dan bertemu dengan para tokoh-tokoh penting. Ajay! Anu antusias memberitahukan itu kepada suaminya. Ya, betul. Dan tak sengaja, Syaku melihat keantusiasan Anu. Anu meminta maaf telah menghiraukan Syaku yang jelas-jelas mencintainya dengan tulus. Hingga akhirnya, Anu dan Syaku akur kembali dan saling memaafkan satu sama lainnya. Ini semua telah mengembalikan keceriaan dan tawa khas Syakuntala yang beberapa tahun ini telah hilang. Skill matematika Syakuntala Devi pun kembali membaik. Bahkan Syaku mendapat predikat wanita paling jenius sekaligus ahli matematika dan dijuluki manusia komputer pertama di dunia. Membuat Anu sangat bangga memiliki ibu seperti dirinya. Atas perdamaian itu, membuat Syaku selalu tersenyum hingga dia tutup usia. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.